Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, ada sebahagian hewan yang dilindungi. Ada juga sebahagian hewan yang dianjurkan untuk dibunuh karena menjadi mudarat dan tanda keburukan. Dan ada juga beberapa hewan yang disayangi para malaikat Allah. Manusia dan hewan hidup berdampingan dan saling bergantungan. Hal ini pula yang membuat manusia punya rasa sayang terhadap hewan dan memeliharanya. Namun tak sedikit juga manusia yang tidak memuliakan hewan. Bahkan ada yang bersikap kasar dan membuat hewan terlantar dan mati. Padahal hewan juga sama makhluk Allah yang harus disayangi. Bahkan ada beberapa hewan kesayangan malaikat, dan hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup berdampingan dengan hewan, manusia tidak seharusnya memperlakukan hewan dengan begitu buruk. Misalnya, ada yang menyiram atau memukul kucing, padahal hewan tersebut hanya minta makan. Mengapa hewan tak boleh disakiti? Salah satu alasannya adalah di antara hewan-hewan yang hidup di bumi, ada hewan-hewan kesayangan para malaikat. Hewan mana sajakah itu? Dan mengapa para malaikat menyayangi hewan-hewan itu? Yang pertama adalah kuda. Kuda adalah salah satu jenis hewan yang berjasa dalam penyebaran agama Islam. Sebab hewan tersebut sering dipakai sebagai kendaraan perang ketika umat Islam memerangi kaum kafir Quraisy. Kuda juga merupakan salah satu hewan yang dianjurkan untuk dipelihara, sebab kuda akan berguna bagi kita di akhirat. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW. Barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hewan ini juga adalah hewan kesukaan malaikat. Dengan hewan ini, malaikat Jibril membantu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan dan akhirnya menang. Bukti keikutsertaan malaikat dalam perang Badar telah banyak diabadikan. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwa Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari Abu Harisah bin Mudharib dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang telah mengatakan bahwa tanda malaikat dalam perang Badar adalah memakai kain bulu berwarna putih, dan tanda yang lainnya terdapat pada ubun-ubun kuda mereka. Yang selanjutnya adalah kucing. Hewan lainnya yang disukai malaikat sekaligus disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah kucing. Kucing bukanlah hewan yang najis. Bahkan Rasulullah SAW pernah berwudu menggunakan bekas air sisa minum kucing. Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu dengan air sisa kucing. Hadis riwayat Abu Ja'far At-Tawabi. Orang yang menyiksa hewan lucu ini ternyata ganjarannya sangatlah berat karena akan berakhir di neraka. Hal ini telah diberitahukan sejak dahulu dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang diikat, dan dia tidak diberikan makan, bahkan tidak diperbolehkan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah keledai. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah keledai. Keledai digunakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh kekuasaannya kepada manusia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Atau, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Binatang selanjutnya adalah laba-laba. Laba-laba, bagi sebahagian orang takut kepada hewan ini, tetapi malaikat menyukai hewan ini. Sebab sarang laba-laba pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa ini telah diabadikan di dalam Al-Quran. Jikalau kamu tidak menolongnya, yaitu Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Binatang selanjutnya adalah burung hudhud. Ada banyak hewan yang berhubungan dengan para nabi. Salah satunya adalah burung hudhud. Burung hudhud adalah salah satu hewan yang berjasa membantu dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pantas saja para malaikat menyukai hewan ini. Salah satu hal yang dilakukan burung hudhud di zaman Nabi Sulaiman adalah memberitahukan dan memberitakan bahwa ada sebuah kerajaan yang menyembah matahari. Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Naml ayat 22-24. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyuruh untuk menyampaikan suratnya kepada sang ratu dan mengawasi reaksi ratu dan warganya. Selain itu, hewan ini juga adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Rasulullah SAW melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Binatang selanjutnya adalah belalang emas. Mungkin kita tak akan menyangka kalau belalang adalah salah satu hewan yang disenangi malaikat. Belalang ini bukanlah belalang biasa, tetapi belalang emas yang pernah Rasulullah SAW jumpai saat ke langit ke-7. Hal ini diabadikan dalam hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha suatu lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Buahnya seperti kendi yang besar. Di sana juga ada belalang dari emas." Hadis riwayat Tirmizi. Binatang selanjutnya adalah semut. Walaupun hewan ini kecil, semut ternyata adalah hewan kesukaan malaikat. Sebab hewan tersebut adalah salah satu hewan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah melarang membunuh semut. Saat itu seorang nabi digigit semut dan membakar sarang semut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkannya, "Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih?" Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah unta. Unta tak hanya hewan yang disukai malaikat, tetapi juga menjadi kendaraan yang dipakai Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Bahkan unta yang menemani perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu juga memberikan petunjuk tempat tinggal Nabi SAW di Madinah. Unta kesayangan Rasulullah SAW itu bernama Kashwa. Kashwa juga turut menemani utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai kondisi seperti perang Badar, Fathu Mekah, perdamaian Hudaybiyah, dan Haji Wada. Keistimewaan lainnya dari unta adalah sebuah kaum pernah diazab karena menyembelih seekor unta. Kejadian ini dialami oleh kaum Samud yang merupakan kaum Nabi Saleh. Setelah menyembelih unta tersebut, mereka pun mendapatkan azab. Hal ini telah diabadikan di dalam sebuah hadis. Suatu ketika kaum Samud hancur karena suara keras.
Semua orang kaum tersebut mati kecuali satu orang yang berada di Al-Haram, Abu Righal. Namun pada akhirnya dia juga tewas setelah meninggalkan tanah suci. Hadis riwayat Ahmad. Pembunuh unta dari kalangan Samud itu pun adalah orang yang paling celaka. Rasulullah pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar radhiyallahu an, "Maukah kalian berdua aku beritahu siapa manusia paling celaka dari dua orang laki-laki?" Kami menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Seorang laki-laki berkulit merah di kalangan Samud. Dialah pembunuh unta dan orang yang memukulmu ya Ali. Di sini ubun-ubunnya hingga basah oleh darah." Hadis riwayat Ahmad. Dan itulah beberapa hewan yang disenangi ataupun disayangi oleh para malaikat. Ternyata bukan hanya manusia saja yang memiliki hewan kesayangan. Malaikat juga punya hewan kesayangannya. Dan mudah-mudahan dari video ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.